sosialisasi tentang penggunaan antibiotik nanti yang akan disampaikan oleh apoteker kami, Dwi. Langsung saja ya biar mempersingkat waktu. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Kami dari Promkes ingin menjabarkan tentang brosur yaitu tentang mengenai bijak menggunakan antibiotik. Bisa dilihat ya Ibu Bapak ya di brosurnya ya. Mari bijak menggunakan antibiotik. Yuk gunakan antibiotik dengan bijak. Jadi dengan bijak itu yang pertama B, beli antibiotik hanya dengan resep dokter. I, ikuti petunjuk penggunaan antibiotik. J, jeli dan berani bertanya kepada dokter apakah ada antibiotik yang diberikan. A, awasi penggunaan antibiotik di rumah. K, konsultasi ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Kemudian, apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik adalah zat yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Apa saja yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik? Yang pertama, antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit, infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk. Tanyakan pada dokter apakah ada infeksi bakteri. Jangan beli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep lama. Jangan memberi antibiotik sisa. Aturan penggunaan antibiotik. Yang pertama adalah waktu penggunaan. Waktu penggunaan misalnya 3 kali sehari. Berarti kan diminumnya pagi, siang, malam ya Bu, Pak. Nah itu harus berarti tiap 8 jam minumnya. Satu hari itu kan 24 jam, berarti dibagi 3 tiap 8 jam. Minumnya misalnya jam 12 siang, terus nanti 8 jamnya lagi itu diminum jam 8 malam. Terus nanti 8 jamnya lagi diminum jam 4 subuh ya. Nah, mengapa harus tepat waktu? Kadar obat di tubuh itu dalam keadaan efektif untuk mengobati penyakit dan gejala. Yang kedua, tidak kurang dari kadar minimum. Yang ketiga, tidak melebihi kadar maksimumnya. Cara penggunaannya, diminum 30-40 menit sebelum atau sesudah makan, sesuai aturan dokter. Karena ada beberapa antibiotik yang aktivitasnya akan terhambat jika dibarengi dengan makanan. Mengapa antibiotik harus dihabiskan? Agar pengobatan efektif dan efisien. Agar terhindar dari resistensi antibiotik. Apakah itu resistensi? Resistensi adalah tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik dengan dosis yang seharusnya, atau kadar hambatnya minimal atau kadar hambat minimalnya. Jadi antibiotiknya sudah resisten, tidak berfungsi lagi gitu. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini sebagai moderator ingin menjabarkan kembali yang disampaikan oleh apoteker kami tadi, bahwa benar antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kejadian demam atau apa, jangan langsung kasih antibiotik. Pakai obat biasa dulu, obat anti
nyeri atau anti demam. Nah, kayak paracetamol. Kalau sudah 3 hari baru mulai ke dokter atau dikonsulkan dengan petugas kesehatan. Baru mulai meminum antibiotik. Jadi jangan langsung diminum antibiotik kalau misalnya masih demam ringan. Aduh sakit gigi, baru sehari langsung dikasih antibiotik, juga jangan. Kita lihat dulu nyerinya di mana, di bagian apa, baru bisa menggunakan antibiotik, karena antibiotik itu hanya untuk infeksi bakteri. Habis itu yang kedua lagi, tanyakan pada dokter apakah ada infeksi bakteri, baru kita bisa menggunakan antibiotik. Jadi sebenarnya antibiotik itu harus sesuai dengan resep dokter, baru kita bisa mendapatkan antibiotik. Nggak bisa kita beli yang biasa kayak gitu, cuma kan kebanyakan masih bisa dijualkan karena melihat dari penggunaan. Itu jangan memberi antibiotik sisa. Jadi kita punya antibiotik nih di rumah bekas kemarin, amoxicillin misalnya, kita menggunakan ternyata cuma 2 hari. Sebenarnya kan antibiotik kayak amoxicillin paling minimal 3 hari. Nah, ada sisa nih 1 biji 2 biji, ada tetangga yang batuk atau apa, kita langsung kasihkan, nggak usah. Kita sarannya adalah minum obat yang batuk dulu. Kalau sudah 3 hari lewat batuknya, disuruh konsul ke dokter. Kayak gitu, jadi jangan memberi antibiotik sisa. Nah, mengapa harus tepat waktu tadi? Karena ternyata penggunaan antibiotik itu harus rutin dihabiskan. Tadi kendalanya adalah di resistensi. Takutnya nanti obat aku amoxicillin nggak mempan lagi, maunya yang di atas lagi. Nanti yang di atasnya nggak mempan lagi, ke atasnya lagi. Takutnya kayak gitu. Resistensi itu dia nggak mempan lagi sama obat yang antibiotik golongan paling bawah yang kita hindari itu. Jadi untuk penggunaan antibiotik bagusnya sih sesuai dengan resep dokter sama waktu penggunaannya. Itu aja. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, boleh 3 orang bisa. Kalau mau ada yang bertanya boleh, misalnya tentang seputar antibiotik atau obat-obatan. Ini ada yang mau ditanyakan, Bu? Enggak. Ini misalnya penyimpanannya atau obat itu diminumnya jangkanya atau apa, bisa ditanyakan langsung. Ya, kalau misalnya memang nggak ada ditanyakan, karena antibiotik kan pasti dijelaskan langsung sama petugas tenaga kesehatannya, dan rata-rata pasti sudah mengerti, saya anggap mengerti. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.